dia, soalnya tangan satu. Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Shalom. Shalom, selamat sore. Ini terima kasih untuk yang ada di rumah dan saudara-saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur sore hari ini dalam memuji menyembah dan nama Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur dan membawa korban puji-pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Mari nyanyi bersama-sama kami, puji nama Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur
bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu, kami datang dengan hati yang bersyukur, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami kepadamu ya Allah. Dari semula telah Kau tetap
Engkau menjamah setiap jemaatmu yang ada di rumah, saudara-saudari yang sedang melihat live streaming di rumah, dijamah, diurapi, hadiratmu mengalir ya Tuhan. Ya la 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 ya 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 la la. Ya la 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 ya 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 la la. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau berkuasa, engkau luar biasa ya Tuhan. Ya la la 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 ya la la. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, mari nyanyikan pujian kemenangan ini katakan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Apapun masalah saudara, yuk nyanyi sama-sama. Kami tahu hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan. Setiap pemirsa yang lihat dari rumah-rumah live streaming, kami percaya hadirat-Mu sudah menjamah mereka seperti Engkau menjamah kami yang ada di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan urapan-Mu. Kurabaharabalabala. Oh Tuhan, hari-hari ini kami mau terus haus lapar akan Engkau. Kami mau cari sembah Engkau lebih dari segala-galanya. Mari jemaat NWST yang ada di rumah-rumah, aku pemirsa terus sembah Tuhan. Angkat tanganmu, puji Dia. Urapan-Mu mengalir ya Tuhan. Kedahsyatan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti Daud kami mau berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di luar sana banyak orang takut, banyak orang khawatir. Tapi kami percaya waktu kami masuk hadirat Tuhan, kami dikuatkan, kami masuk hadirat Tuhan, kami rasa damai dan sejahtera. Di hadirat Tuhan kami strong, di hadirat Tuhan kami sanggup dan mampu dan berani menghadapi tantangan demi tantangan. Kami gak mau tinggalkan hadirat-Mu.
Biarlah hadiratmu terus menjamah kami. Kurabahasandarababakaralaba. Oh, jemaat yang mengalami beban berat, taruh tangan di dadamu sekarang. Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi engkau. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Mujizat terjadi ya Tuhan, kemenangan terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah buat kami sore hari ini. Kebenaran firman-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dan kami berjanji mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba-Mu bisa hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu menguatkan setiap kami, meneguhkan, mengoreksi, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam, selamat sore jemaat Nations Worship yang biasa ibadah jam 5 sore tempat ini. Dan mungkin orang yang bukan pemirsa yang mungkin bukan anggota gereja kami, tapi Anda menonton lewat live streaming baik yang di Amerika maupun ada di Indonesia. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui minggu-minggu ini kita banyak mengadakan kebaktian online streaming. Biasanya kita datang beribadah, berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Tetapi karena coronavirus, karena COVID-19, maka kita beribadah secara online streaming. Tetapi saya percaya saudara, Tuhan ada di mana-mana. Walaupun Anda mungkin sedang sit down, duduk di living room, Anda sedang di kamar, bahkan mungkin ada yang di toko atau di mobil. Asalkan saudara siapkan hatimu, Anda sungguh-sungguh menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang saudara tabur gak pernah sia-sia. Saudara akan diberkati, saudara akan dijamah, saudara akan berbeda. Karena kita percaya firman yang mengubahkan hidup kita, firman yang akan memberkati kita semua. Saudara-saudara, sebenarnya ada virus yang lebih berbahaya dan lebih ganas lagi dari virus corona. Semua hari-hari ini takut dengan virus corona. Semua hari-hari ini takut dengan infeksi COVID-19. Tetapi sebenarnya ada virus yang lebih berbahaya dan lebih ganas lagi, yang bisa membuat banyak orang lebih sakit. Yaitu apa saudara? Virus ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, karena ketakutan dan kekhawatiran, maka banyak orang yang mulai hari-hari ini kesehatannya menjadi drop. Cara pikirnya mulai berubah. Banyak orang yang berkata, kalau nanti lockdown terus atau kita nggak bisa keluar Pak, ada yang tanya, gimana usaha kita? Jangan-jangan pabrik atau company tempat kami berusaha close dan akhirnya kami kehilangan pekerjaan. Ada yang tanya, kalau terus menerus kira-kira ekonominya apa nggak hancur ya Pak? Nanti jangan-jangan ada kelaparan yang besar. Ada beberapa orang yang berkata, kayaknya ini virusnya akan berkelanjutan. Bisa jadi 3 bulan ke depan atau mungkin 5 bulan ke depan. Lah kalau terus-terus gini gimana Pak? Orang orang Surabaya ngomong, bisa gendeng kita Pak, bisa gila karena di rumah terus bersama dengan anak-anak. Ada banyak orang yang mengalami takut dan khawatir. Karena takut dan khawatir saudara, yang tekanan darah biasanya normal menjadi naik, gulanya jadi naik, imunitas jadi turun. Bahkan saya dengar beberapa orang mulai mengalami demam-demam, mengalami sesak napas, mengalami batuk, flu, drop imunisasinya saudara. Kenapa? Imunitas maksud saya. Kenapa? Karena virus ketakutan, karena virus kekhawatiran. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari hari ini kita belajar. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita takut dan khawatir, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kau takut mendengar kabar dari news, kabar dari tetangga saudara atau dari WhatsApp grup yang saudara baca, mari kita belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya jika ketakutan dan kekhawatiran itu datang dalam hidup kita. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Ini raja saudara, ini anak Tuhan, dia juga bisa takut. Lalu setelah dia takut, dia mengambil keputusan yang tepat menurut saya dan menurut firman Tuhan, yaitu dia mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, waktu kita mendengar kabar, kadang kita takut. Normal dong, sebagai manusia kita takut. Sebagai orang yang biasa, sebagai orang yang normal, waktu kita mendengar bad news, mendengar ancaman, kita takut. Tetapi kita tidak boleh takut dan terus takut dan dikuasai oleh ketakutan. Saat kita mendengar sesuatu dan takut, mari kita belajar seperti Yosafat. Yang pertama, dia mengambil keputusan yang tepat. Waktu dia takut, dia mencari wajah Tuhan di dalam doa. Dia datang ke alamat yang tepat. Dia tidak pergi ke tempat yang lain. Dia tidak cari jalan keluar yang lain. Dia tidak mengandalkan yang lain. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Waktu dia takut dan khawatir, yang pertama yang dia lakukan adalah dia mencari wajah Tuhan, berdoa dan bahkan berpuasa. Nah saudara-saudara, waktu dia mencari wajah Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya. Beberapa orang waktu dia takut, saudara-saudara, dengar kabar di handphone, lihat di WhatsApp grup takut, apa yang mereka lakukan? Daripada saya takut sendiri, tak forward lah message-nya ke yang lain. Jadi saudara, beberapa orang waktu dia rasa takut, dia membagikan ketakutannya kepada orang yang lain. Jangan saya dong yang takut, tetangga saya, teman saya dibuat juga jadi takut. Ada yang waktu merasa takut menjadi gemetar. Ya. Orang Nadu ngomong toto bore, lututnya menjadi gemetar, lemes, tidak berdaya. Kenapa kok tubuhku tiba-tiba lemes? Karena ketakutan, stres, dan kebingungan. Ada juga yang waktu mengalami ketakutan dan kekhawatiran mulai berkata-kata atau berpikir negatif. Jangan-jangan nanti apa yang akan terjadi 2-3 tahun, jangan-jangan sudah mulai berpikir yang jauh ke depan, yang negatif. Padahal survei membuktikan 85% kekhawatiran dan ketakutan kita tidak menjadi kenyataan. 85% sudah gak jadi kenyataan. 15% bagaimana? Dari 15% yang 80%, asalkan kita menghadapi bersama Kristus, everything will be okay. Jadi sekitar cuma 2% saja ketakutan dan kekhawatiran kita itu menjadi kenyataan. Kalau saya hari ini mengajak saudara untuk fokus kepada 98%, kekhawatiran kita nggak akan jadi kenyataan. Apalagi kalau kita memiliki respon yang benar. Ada ketakutan, kekhawatiran, cepat berdoa, cepat cari wajah Tuhan, cepat mendekat kepada Tuhan, mencari wajahnya. Maka ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mungkin engkau takut mendengar berita-berita yang ada di televisi, di magazine, di WhatsApp. Saudara, tutup semua berita itu. Dengar firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, percaya janji Tuhan. Engkau dan keluargamu pasti dilindungi, engkau dan keluargamu pasti disembuhkan, engkau dan keluargamu pasti ditolong dan dibela oleh Tuhan, karena Tuhan sayang dan cinta engkau. Hari-hari ini
Jangan izinkan ketakutan ada di dalam hidupmu. Kalau engkau takut terus-menerus, engkau jadi tidak efektif. Kalau engkau takut terus-menerus, engkau tidak bisa melayani. Kalau engkau takut terus-menerus, engkau gak punya energi. Kalau engkau takut terus-menerus, engkau tidak bisa bekerja dengan baik. Tolak roh ketakutan, karena bersama Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengar, jika Tuhan bersama dengan kita, Dia tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kita, siapa yang sanggup mengalahkan kita? Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan tetap sayang saudara dan saya. Oleh sebab itu yang pertama, jika Anda mulai takut dan khawatir, mari cari wajah Tuhan, berdoa. Yang kedua, saudara, saya belajar dari Yosafat ayat 21 dan 22. Saya baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21 dan ayat 22, dikatakan setelah Yosafat berunding dengan rakyat, Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Yang kedua, jika Anda mengalami ketakutan dan kekhawatiran, mari ambil sikap seperti Yosafat. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Yosafat mengangkat pasukan pemuji dan menyembah. Yosafat mengajak semua bangsa Israel untuk banyak memuji, banyak menyembah. Sekali lagi, banyak memuji, banyak menyembah, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya sedih, kadang saya baca di WhatsApp group yang saya miliki. Saya punya beberapa WhatsApp group. Kok kayaknya corona lebih terkenal dari Tuhan Yesus ya? Kok hari-hari ini kayaknya beritanya semua tentang corona? Dan saya sangat sedih juga kalau WhatsApp-nya itu jelas-jelas WhatsApp-nya grup orang Kristen, orang percaya. Kenapa yang kita selalu forward itu cuma corona, 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 ancaman? Kenapa kita tidak agungkan Yesus? Kenapa kita tidak agungkan Tuhan kita? Kenapa yang kita buat terkenal corona dan bukan Tuhan Yesus? Bapak Saudara, I challenge you this evening. Saya mengajak saudara hari ini untuk tinggikan Yesus, agungkan Dia, sembah Dia. Maka saudara, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Dia hadir di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi waktu Yosafat memuji dan menyembah Tuhan. Di depan mereka musuh yang besar. Di depan mereka ada ancaman yang besar. Di depan mereka ada kemustahilan. Tetapi Yosafat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua adalah dia meninggikan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia tidak membesar-besarkan masalah, tetapi dia membesarkan Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong mereka. Dan Alkitab katakan Tuhan turun tangan, memberikan penghadangan. Tuhan turun tangan, mengalahkan musuh-musuh Yosafat. Saudara-saudara, dalam keadaan yang sulit, buka mulutmu, sembah Dia. Dalam keadaan yang lockdown, stay at home order. Jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Penuhi mulut kita dengan pujian dan penyembahan. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita, ajak keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan akan hadir di rumah-rumah saudara. Tuhan akan hadir di apartemen saudara. Waktu Tuhan hadir, Dia akan memberikan sukacita, memberikan damai. Dan dengan memberikan berkat, pertolongan, semua yang saudara butuhkan, Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti genapi, Tuhan pasti tolong. Karena apa? Kalau Tuhan hadir, kalau Dia ada di sana, pasti ada banyak mujizat dan kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Sembah Dia,
maka Dia akan bertahta atas hidup kita. Sembah Dia, maka Dia ada di sana. Sembah Dia, maka Dia akan turun di tempat di mana saudara berada, dan disitulah ada kelegaan. Hei, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang berbeban berat pasti akan dilepaskan. Karena apa? Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Wow! Kalau Dia hadir, kalau Dia melawat kita, kalau Dia bersama dengan kita, saudara, gak ada kuasa apapun, gak ada kelemahan apapun, gak ada persoalan apapun dan Tuhan tidak bisa take care. Oleh sebab itu, saudara, protokol Tuhan untuk bisa hadir bersama dengan kita, gak ada cara yang lain. Kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai di situasi lockdown ini, stay at home order, justru Anda ambil kesempatan untuk melakukan yang aneh-aneh, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, bukan berarti saya melarang nonton TV. Tapi kalau saudara nonton TV lebih banyak daripada memuji Tuhan dan berdoa, saya kira Anda mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Di saat-saat yang krisis, di saat-saat yang sulit ini, jadilah seperti Yosafat, cari Tuhan, banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ayat yang ke-32 dari 2 Tawaik pasal 20 ayat 32 dikatakan, saudara, Yosafat mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak menyimpang daripada ketetapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau engkau sedang takut, engkau sedang khawatir, saya mau bertanya kepada saudara, sudahkah engkau hidup benar? Sudahkah engkau hidup di dalam Kristus? Sudahkah engkau hidup di dalam jalan-jalannya? Kalau saudara hidup benar, kalau saudara hidup di jalan Tuhan, kalau saudara senangkan hati dan saudara tahu bahwa Dia mengasihimu dan Dia hidup bersamamu, saya yakin Anda tidak akan merasa takut dan khawatir. Beberapa saat yang lalu saya khotbah, saudara-saudara, dan saya khotbah intinya begini: Tuhan Yesus akan segera datang. Ada ibu-ibu ngomong, amin, haleluya. Saudara, ibu ini mengaminkan apa yang saya khotbahkan, bahwa Tuhan Yesus segera datang. Tetapi sayang, yang di sebelahnya, jangan amin-amin kenceng-kenceng. Tetapi orang yang di sebelahnya gak suka. Nah, jangan-jangan dia gak siap. Jangan-jangan dia gak ready. Karena dia tahu dia belum hidup benar. Ada masih sesuatu yang disimpan. Ada dosa. Satu kaki masih di dunia, satu kaki mungkin hidup senangkan Tuhan. Makanya waktu hamba Tuhan, pendeta khotbahkan Tuhan Yesus mau segera datang, gak berani amin. Takut, saudara. Saudara, kalau kita hidup benar, kita gak perlu takut kalau Tuhan Yesus datang. Justru waktu Tuhan Yesus datang, kita dijemput ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus datang, itu sukacita yang kita nantikan. Maranatha, datanglah, saudara. Oleh sebab itu, kalau ada ketakutan, ya koreksi. Jangan-jangan ada sesuatu yang Anda masih simpan. Jangan-jangan ada dosa yang belum Anda minta ampun kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini, jangan izinkan ketakutan. Jangan izinkan iblis menuduh saudara. Iblis menuduh saudara membuat ketakutan dalam hidupmu, sehingga engkau tidak free, tidak bebas menyembah, mengikut Tuhan, karena masih terganjal sesuatu dosa yang lama. Cepat bereskan, saudara, sehingga hidupmu berkenan, dan waktu Tuhan datang, engkau siap menyambut kedatangannya. Ada satu kesaksian, ini kesaksian tante saya, tante dari istri saya, dan saya percaya itu juga tante saya. 2 bulan yang lalu dia berkunjung ke Amerika. Kami sempat mengajak dia keliling di beberapa state di Amerika. Dia happy, dia evan karena pertama kali jalan-jalan ke Amerika. Saudara, 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, kami dapat kabar bahwa tante kami yang kami kasihi, kena virus COVID-19, saudara.
kena infeksi virus corona. Kami sekeluarga berdoa. Anak saya masih 3,5 tahun, deket ya, dia sering telepon ngobrol. Waktu kami lagi telepon on call, dia sudah dipakai selang, dia sudah diisolasi. Nafasnya sangat-sangat sulit. Kami berdoa, kami bersyafaat, keluarga besar kami berdoa karena nggak boleh ada yang menjenguk. Saudara, kami berdoa. Kalau nggak salah hari Sabtu yang lalu, tante ini berkata begini, kalau aku dipanggil Tuhan hari ini, aku sudah siap. Bahkan dia berkata kepada teman, kepada saudara-saudara, dan kepada anak-anaknya semua, kalau aku mau dipanggil Tuhan hari ini, tolong ya direlakan. Dia berdoa berkali-kali, aku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, karena nyawaku, hidupku ini kepunyaanmu. Saudara, puji Tuhan, hari Minggu dia tambah baik, hari Senin tambah baik, hari Selasa tambah baik, hari Rabu, hari Kamis dia lepas selang, dan sekarang sudah bisa membuat video kesaksian. Hampir sembuh, sedikit lagi sembuh dan pulang. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Tapi satu pelajaran yang saya dapatkan dari tante kami yang kami kasih ini, kenapa dia tidak takut berdoa? Aku serahkan nyawaku kepadamu. Karena dia tahu Tuhan sayang dia. Karena dia tahu dia hidup berkenan di hadapannya. Karena dia tahu Tuhan sayang sama dia. Nggak ada halangan untuk masuk ke surga, karena hidupnya sungguh diberikan kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita takut, kalau kita khawatir, jangan-jangan masih ada dosa yang belum kita minta maaf di hadapannya. Ini kesempatan melalui acara ini, live streaming ini, saya mau tantang saudara, jika ada dosa, ada kesalahan, ada sesuatu yang sedang menganjal di tubuh engkau, belum get right with God. This is the time. Jangan menunda-nunda. Kita gak pernah tahu kapan waktu dan saatnya. Kalau dia datang, dia mencari orang-orang yang berkenan di hadapannya. Jangan takut dan khawatir. Jika engkau hidup bersama dengan Tuhan, jika Ia ada di dalam hidupmu, maka Dia mengasihimu, memberikan kemenangan demi kemenangan, dan Dia akan menjemput engkau, membawa kita naik ke surga, hidup bersama Dia selama-lamanya, kekal di surga. Mari jemaat ambil keputusan yang tepat. Jadilah seperti Yosafat. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Yang pertama, jika engkau takut oleh berita-berita virus corona, doa, cari wajah Tuhan. Yang kedua, mari banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Jangan banyak mengagungkan masalah. Saudara-saudara, mungkin waktunya kita stop untuk dengar berita-berita itu. Mungkin handphone saudara setiap 1 menit ping, setiap 5 menit ping, berita-berita buruk bermunculan. Mari ambil keputusan. Jangan izinkan masalah membuat saudara takut dan khawatir. Yang ketiga, mari kita hidup benar seperti Yosafat, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka hidupnya bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan, saya percaya Yesus masih mengasihi saudara. Kalau saudara mendengarkan firman, saya percaya Dia masih memberikan kesempatan buat saudara. Kalau saudara mendengarkan live streaming ini, saya mau beritahu, Tuhan Yesus segera mau datang. Kedatangannya sudah sangat singkat. Mari get right with God. Mari bersihkan semua kotoran. Minta ampun kepada Tuhan, minta anugerahnya. Maka hidupmu akan bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Dosa itu yang membuat saudara takut. Dosa itu yang membuat saudara khawatir. Dosa itu yang membuat saudara tidak percaya diri dan pede. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, ada urapan Tuhan dalam hidupmu, maka urapan itu akan memberikan keberanian. Urapan itu yang akan memberikan kemampuan untuk saudara menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidupmu. Saya merasakan urapan Tuhan ada dalam hidup kami hari-hari ini. Kami gak perlu takut karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dia Yesus jauh lebih besar daripada corona. Dia Yesus lebih besar daripada sakit penyakit.
Nah, kami percaya kalau kita berdoa dan menyembah Tuhan, pengurapan itu yang akan memampukan kita menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Sembah Tuhan, puji Tuhan, agungkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan Dia baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Mari pemirsa yang ada di rumah-rumah, katakan Dia baik. Dia baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik selamanya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari kalau tanganmu di dalam. Jemaat, jika kau mau lepas dari roh ketakutan dan kekhawatiran, saya akan berdoa, bos, saudara taruh kedua tangan di dadamu. Tuhan Yesus, bebaskan kami dari roh ketakutan, bebaskan kami dari roh kekhawatiran, bebaskan kami dari ikatan-ikatan yang membuat kami takut dan khawatir. Tuhan, Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau ajaib. Lepaskan semua jemaat-Mu yang membuat mereka takut dan khawatir. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus.
Roh Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, tetapi roh Tuhan memberikan roh keberanian. Setiap kami akan diberikan keberanian, setiap kami akan diberikan urapan untuk sanggup mengalahkan semua pergumulan masalah demi masalah dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Kau sudah mengurapi kami yang ada di tempat ini, yang live streaming, dan juga mengurapi setiap jemaat-Mu di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Sementara di kamera, sementara dia ada di sana, jemaat-Mu ada di sana, Tuhan Kau menjamah di living room, Tuhan Kau menjamah mereka di kamar-kamar mereka, Tuhan menjamah mereka di mobil-mobil, bahkan di toko, di tempat usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Kami bersyukur bahwa sore hari ini segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu dalam nama Yesus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Ada beberapa pengumuman penting saudara-saudara bagi jemaat Nations Worship Center. Semua ibadah kita 2 minggu ke depan akan diadakan secara online. Baik ibadah kul, baik menara doa setiap hari, semua akan dilakukan dengan Zoom. Termasuk youth group, semua akan dilakukan dengan Zoom. Dan kami juga akan mencoba mengadakan Zoom untuk anak-anak menara doa kids. Saya tahu beberapa anak-anak kecil sudah lama tidak bersekolah, dia tinggal di rumah, dia tidak bisa play ke park seperti anak saya. Sudah seminggu ada di rumah, mereka boring. Oleh sebab itu kami parents, kita akan mengadakan video conference atau Zoom untuk anak-anak supaya mereka bisa berdoa bersama-sama. Berikutnya saudara, mulai besok hari Senin tanggal 30 Maret kami Jemaat Nations Worship akan membagi-bagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan, dan jadi bagi jemaat atau bagi orang-orang yang tinggal di South Philly. Tolong hubungi nomor 267 970 0710. Sekali lagi 267 970 0710. Maka kami akan mendeliver sembako di depan pintu saudara. Jika Anda tidak bekerja, Anda kesulitan, Anda tidak punya persediaan bahan makanan, gereja menyiapkan bagi jemaat dan juga bagi orang-orang yang mau menerima yang tinggal di South Philadelphia. Kalau di Indonesia nggak bisa, kejauhan, di South Philadelphia. Berikutnya minggu depan tanggal 5 Maret Bapak Ibu Saudara, itu minggu pertama, hari Minggu, kita akan ada perjamuan kudus. Saya mau minta tolong untuk tanggal 4 atau tanggal 5 ya? Tanggal 5 ya kalau nggak salah. Ya, kita akan April kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saya minta jemaat mempersiapkan roti, mempersiapkan jus atau anggur berwarna merah, sehingga waktu kita ibadah online streaming baik yang jam 10 pagi dan jam 5 sore, saudara, kita bisa mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Kita percaya di awal bulan perjamuan kudus kita akan adakan dan semua jemaat akan diberkati. Mari saudara, kita tutup ibadah online kita dengan mengucap syukur. Kita percaya Tuhan sudah mengurapi, menjamah, dan memakai kita lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan doa Yahweh.
Shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Dijauhkan dari sakit penyakit virus corona. Kami percaya perlindungan-Mu ada atas bangsa kami. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu dan buat semua saudara yang menonton live streaming sore hari ini. Tuhan memberkati, melindungi kami semua dengan sempurna. Kami bersyukur. Kami angkat kedua tangan kami dan siap terima berkat-Mu ya Bapak. Mari jemaat angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, Amin. diberkati kesehatanmu, Amin. diberkati anak cucumu, Amin. diberkati keuanganmu, Amin. diberkati kesehatanmu. Amin. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan